Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beribadah, selamat menerima berkat-berkat rohani dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan apakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tiada lain selain dengan memberikan hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimanakah akan ku ucapkan syukur atas segala kasih karuniamu padaku. Nyanyian sejuta malaikat takkan dapat ungkapkan perasaan terima kasihku kepadamu, Tuhan. Bagimu ya
Haleluya Yesus, haleluya. Besar kemurahan Allah, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang membawa kami kepada hari ini. Dengan segala keberadaan kami, kami masih dapat bernafas. Sebab itu kami mau pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, tetapi itu tidak akan menghalangi kami untuk kami bersatu di dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Setiap kami ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Yang membawa kami masuk ke dalam pujian penyembahan. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami seluruh sidang jemaat GPDI Philadelphia akan menikmati hadirat Tuhan. Sebab pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan roh. Kami akan menikmati kuasa Roh Kudus pada pagi hari ini. Bahkan kami begitu menikmati bagaimana penyertaan Tuhan bagi gereja kami. 1 tahun lagi Tuhan sudah tambahkan. Kami melihat ajaibnya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Dan kami yakin percaya saat Engkau telah menyertai kami, tahun-tahun berikutnya terus kami akan merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini. Ibadah yang akan Engkau berkati Tuhan. Ibadah di mana Engkau akan menyatakan kehendak-Mu, menyatakan janji-janji-Mu, yang akan lagi membakar kehidupan kami untuk berkobar-kobar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, bernyanyi, bergirang, bersorak-sorai. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memperkatakan ayat hafalan kita sepanjang minggu yang telah lewat. 1, 2, 3. Filipi 4, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat hafalan seminggu ke depan, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu terus menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu saudara
Ada banyak waktu, sekianlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, bisa memberikan persembahan melalui QR code yang akan tampil di layar Anda, atau saudara bisa memasukkan di dalam amplop dan mengantarkannya ke aula, karena aula Alpha Omega akan dibuka hari ini dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Mari kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini berkat Tuhan terus menjadi bahagian kami. Sebentar kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, akan memberikan korban persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.
Mari kita sama-sama bersyukur untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami. Bahkan juga kami berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dari umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sungguh besar Tuhan. Kami sadari Tuhan, acara ini dapat berjalan semata-matanya karena kasih setia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya.
Kau mau Tuhan yang telah menyatukan mereka menjadi suami istri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat surga. Cewek ya. mana adiknya? Ya, cari adik. Yuk, kita cari adik yuk. Yuk. Bisa kesehatan buat mami dan baby. In the name of Jesus. Nggak bisa dilepas tuh deh. Hello, 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 how are you? Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus telah menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha terus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang percaya memuji Tuhan dengan berkata, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Unit GBI Philadelphia. Harapannya jemaat Tuhan jadi semakin solid, semakin diberkati, semakin bertumbuh dan juga berbuah-buah bagi banyak orang. Biarlah dalam ulang tahun kali ini jemaatnya dapat terus dalam naungan Tuhan dan tetap berlindung padanya serta terus berseru dan berserah kepada Tuhan. Semakin bertumbuh dan semakin saling mengasihi satu dengan yang lain serta terus menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kiranya semakin kuat dalam iman dan semakin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Semoga di umur yang baru, Gereja GVDI Philadelphia Palangkaraya tetap menjadi gereja yang luar biasa dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus, dan juga para jemaatnya semakin berkembang dalam rohani, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin luar biasa dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga GPDI Philadelphia selalu menjadi tempat di mana kita semua, jemaat-jemaatnya, bisa berkumpul bersatu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Hendaklah kita menjadi jemaat yang kuat dan tetap berpegang dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Komsel Arra ucapkan selamat ulang tahun ke-35 GPDI Philadelphia Palangkaraya. Semoga semakin diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kami dari Komsel Kurma mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Philadelphia. 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 Ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Selamat ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Ya. Ucapan ultah mumpung nih. Oh iyalah. Kata-katanya. Tulis di chat bisa lah. Oh. Selamat ulang tahun untuk GPD Gereja Pantekosan Indonesia Philadelphia Palangkaraya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Panjangan kan? Bisa terbelibet, Om. Oke ya. 1, 2, 3. Kami dari Komsel mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. 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 Oke, terima kasih semuanya. Mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Philadelphia. Biarlah kedepannya jamaatnya dapat bertumbuh dan berbuah, menjadi terang, jangan takut dan gentar, sebab Tuhan ada beserta dengan umatnya. jadi jangan goyah iman kita dan terus berharap kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan.
Selamat ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya yang ke-35. Yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kita dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan ada di sana bersama kita, memegang tangan kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Dialah Tuhan yang berjanji. Haleluya. Dia juga menepati setiap janji. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ebenezer, sampai dengan pada saat ini Tuhan sudah menolong kami. Dan kami akan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus berlaku bagi kami semua sampai pada waktu yang mendatang. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sulit kami masih tetap bersuka cita. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menambahkan usia jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Palangkaraya 1 tahun lagi. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami bisa menaikkan ucapan syukur. Itu semua oleh karena kekuatan dan kesanggupan yang diberikan oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya disitulah letak kekuatan kami.
firman yang adalah Engkau sendiri yang terus akan menuntun kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, dan akan terus mengingatkan kami untuk tetap terus semangat, menyala-nyala, bekerja dan melayani untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan Kristus yang tampak. Bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami di tempat yang berbeda, namun kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami akan semakin dikuatkan ya Bapa. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami ingin memberikan sikap yang baik, sehingga firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah yang istimewa pada pagi hari ini untuk peringatan hari ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Dan format yang kami pakai untuk melakukan ibadah ini memang dirancang supaya terkesan up to date untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana ibadah kita diadakan secara online dan ini dilakukan di rumah-rumah. Ya, kami melakukan ibadah di tempat masing-masing dengan pelayan-pelayan yang juga melakukan pelayanan mereka masing-masing, baik WL, singers, dan juga pemain musik, dipadukan, dimontase menjadi satu kemudian sekaligus dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi ini memang menjadi catatan sejarah supaya kita melihat GPDI Philadelphia pun mengikuti apa yang terjadi di dunia ini. Jika pada tahun lalu kita bisa mentabiskan gedung gereja pada ulang tahun yang ke-34, tetapi tahun ini kita belajar satu kondisi yang luar biasa dan tidak bisa dihindari oleh seluruh dunia. Harus melakukan kegiatan-kegiatan dengan menjaga jarak akibat pandemi yang masih melanda khususnya bangsa dan kota kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Roma pasal 12 ayat 11. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, tema dari ulang tahun gereja kita pada tahun ini adalah tentang Zeo dalam bahasa Yunaninya, atau dalam bahasa aslinya itu Zeo, dan bahasa Indonesia menyala-nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti. Mari kita membaca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah ayat pokok dari tema ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Dan tentu kaitannya masih sangat erat dengan tema besar tahun ini, ya, tahun Pantekosta. Kita akan mempelajari tema ini, dan semakin hari semakin nyata bahwa sangat diperlukan api Pantekosta itu terus menyala dalam kehidupan kita. Tidak terasa 35 tahun sudah GPDI Philadelphia melayani di Kota Palangkaraya, dan Bapak Ibu tentu menjadi bagian sejarah dari perjalanan GPDI Philadelphia melayani, baik Bapak Ibu dari awal mengikuti perkembangan GPDI Philadelphia maupun baru bergabung bersama keluarga besar GPDI Philadelphia Palangkaraya.
Tetapi dari perjalanan ini kita bisa melihat bahwa 35 tahun rasanya cepat sekali ya. Sudah tidak terasa 35 tahun. Dan memang waktu itu terus berjalan. Apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti. Waktu tidak berkompromi dengan apapun dan siapapun. Dia tidak peduli apapun, dia akan terus berjalan, berdetik. Selama 35 tahun GPDI Philadelphia melayani Tuhan, dan kita melihat sampai saat ini Tuhan memberkati pelayanan ini. Seperti yang saya katakan tadi, tahun lalu kita merayakan ulang tahun ke-34. Walaupun pandemi sudah melanda, kita masih sempat untuk mentabiskan gedung gereja kita yang sudah dibangun sekitar 20 tahun proses pembangunannya. Dan sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian, finishing pembangunan. Tujuan utama kita untuk membangun gedung gereja yang besar, tentu supaya bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menurut perkiraan, gedung gereja kita bisa menampung sampai 1.200 orang, tapi sampai sekarang sangat belum maksimal kita menggunakan dan menikmati gedung gereja itu. Segala rencana akhirnya juga perlu disesuaikan dengan pandemi ini. Bahkan akhirnya dalam ulang tahun ke-35, GPDI Philadelphia Palangkaraya yang nanti jatuh pada tanggal 27 Juli 2021, dan seharusnya hari Minggu ini kita bisa bersukacita bersama, beribadah di gedung gereja yang kita bangun bersama, akhirnya tidak bisa terjadi. Memang ironis kelihatannya. Baru tahun lalu ditabiskan dengan kerinduan untuk dipakai, lebih meriah, lebih banyak jiwa yang hadir, yang datang untuk ibadah. Tapi sekarang, ini yang kita lakukan untuk menunjukkan ironi itu. Saya berkhotbah di depan layar komputer. Bapak Ibu juga melakukan ibadah di depan layar handphone atau komputer. Di rumah masing-masing. Ya. Dan itu sangat baik untuk kita menyelami apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Di dalam hidup kita ini, banyak hal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Setiap hari, setiap saat. Ya, apalagi dalam musim pandemi ini, kita diajarkan makna lebih dalam tentang waktu, hidup, dan kesempatan. Bahkan juga tarikan nafas, yang ternyata sangat vital bagi kita. Kita harus semakin menyadari bahwa waktu di dunia ini terbatas. Hidup ini bukan kuasa kita. Kesempatan bisa berakhir, nafas yang kita anggap biasa, kita bahkan sering kotori ya dengan polusi, bahkan ada yang dengan asap rokok. Tapi hari-hari ini nafas ternyata luar biasa berharga, lebih dari segalanya. Ada orang yang rela beli atau jual apapun untuk mendapatkan satu tarikan nafas lagi di dunia ini. Mahal sekali harganya sekarang, nafas ini. Dan penyesuaian-penyesuaian itu tentu menimbulkan pengaruh. Bisa sukacita, bisa duka cita. Ya, seperti saat ini. Kita harus melakukan penyesuaian. Ibadah kita lakukan dengan model seperti ini. Kita bisa bersikap sukacita atau duka cita. Itu tergantung kemudian pada pemahaman kita. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Atau kita mendapatkan anggota baru dalam hidup kita ini. Baik dalam proses pernikahan atau kelahiran, kita kehilangan orang-orang bisa karena meninggal, dan seterusnya. Dan bukan itu saja yang terpengaruh. Pendidikan, pekerjaan, pelayanan bisa cepat berubah dalam kondisi seperti ini. Sehingga dalam masa pandemi ini, yang terus rasanya semakin dekat mempengaruhi kita, kemudian menjepit kita,
Apalagi orang-orang di sekitar kita, ada banyak yang kena korban, atau mungkin kita sendiri yang menjadi korban. Pikiran kita ini menjadi numb. Numb itu dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Indonesianya itu penuh. Rasanya seperti kesemutan kepala ini. Kebas. Saking terlalu banyaknya yang dipikirkan. Satu belum selesai, datang lagi yang satu. Satu belum jadi, datang lagi yang lain. Rasanya tidak habis-habis juga. Empati, simpati yang sudah dilayangkan. Melihat tekanan hidup orang lain. Ya, kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti ini. Karena itulah syukur kepada Tuhan, pada ulang tahun yang ke-35 ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang akan memberikan cahaya terang, supaya kita mampu melangkah satu langkah lagi di dunia ini. Setiap langkah diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita akan melihat dulu latar belakang dari Raja Daud, sekilas latar belakang dari Raja Daud. Ya. Kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Situasi dan kondisi Daud, saya ceritakan sedikit, bagaimana ceritanya dia sampai ke Siklag. Daud pada waktu dia sudah mengalahkan Goliat, keberhasilannya itu menakutkan Raja Saul. Ya, Raja Saul kemudian semakin hari semakin iri kepada Daud dan berikhtiar membunuh Daud. Walaupun kemudian Daud menjadi menantunya, Raja Saul tetap berusaha membunuh Daud. Daud melarikan diri dan singkat cerita, karena saking dia takutnya dengan Raja Saul, dia berpura-pura gila. Sampai dia ketemu dengan Raja Akis, Raja Gad orang Filistin. Dia diterima untuk menjadi tentara bayaran dari Raja Filistin ini. Dalam masa pelariannya, Daud berhasil mengumpulkan ratusan orang pengikut, orang-orang yang buangan, orang-orang yang lari dari hutang, penjahat-penjahat, dan orang-orang yang tidak masuk hitungan sebagai orang yang beradab. Inilah yang menjadi pasukan Daud kemudian. Dan sekarang, dalam pertempuran yang akan diadakan oleh Raja Akis dengan Raja Saul di sini, Daud ingin masuk ke dalam pasukan Akis. Dia mencoba untuk datang dan bergabung di dalam perang ini. Tetapi anak buah Raja Akis protes. Mereka tidak mau Daud masuk dalam pasukan mereka, dan akhirnya Akis menyuruh Daud pulang. Pada waktu itu Daud meninggalkan semua keluarganya di Siklag. Dan ketika dia pulang, inilah yang terjadi. Orang Amalek sudah merampas keluarganya, istrinya, anak-anaknya, begitu juga dengan seluruh anak istri dari pengikutnya. Bahkan ternak mereka, harta mereka semua dijarah. Dan posisi Daud sangat terjepit.
betul-betul tidak ada harapan lagi bagi Daud untuk pergi kemana. Situasi ini betul-betul sangat menekan Daud. Ya, ditekan dengan khawatirnya kepada keluarganya, ditekan juga dari dalam oleh pengikutnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian tadi bisa melihat, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Daud bahwa dia menguatkan imannya. Ya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan kemudian pada ayat 8, jika Bapak Ibu Saudara sekalian mau melanjutkan sedikit pembacaan itu, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak berhenti untuk berjuang. Dia tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Daud berusaha keras untuk menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak mundur. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menghasihani dirinya sendiri. Dia menguatkan imannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Jadi luar biasa solusi yang Daud berikan dalam suasana yang terjepit, dalam suasana berbahaya, orang-orang sudah hampir melempari dia dengan batu. Pemimpin yang mengecewakan pengikutnya, pemimpin yang membuat kerugian besar dan seterusnya, diejek dia. Tapi dia lari kepada Tuhan. Itulah contoh yang mengharukan. Contoh yang baik bagi kita pada hari-hari ini. Bisakah kita mengambil contoh dari Daud? Secara corporate, secara bersama-sama, gereja kita mengalami ujian yang berat. Kita menghadapi stagnansi pembangunan. Ya, secara kasat mata, kita tidak akan berani untuk menyuruh jemaat memberikan ekstra persembahan lebih, pekerjaan lebih, atau seperti dulu kita gotong royong datang ke gereja dalam situasi ini. Tidak bisa. Kemungkinan besar pembangunan akan menjadi prioritas terakhir, pembangunan gereja apalagi, untuk kita lanjutkan. Ada pos-pos lain yang lebih membutuhkan kelihatannya. Tetapi yang lebih berbahaya daripada gedung itu, gedung yang mati itu, kita menghadapi stagnansi iman jemaat. Kita menghadapi stagnansi diri kita sendiri. Banyak jemaat sekarang sudah jarang kita lihat. Baik dalam kesibukan mereka berjibaku, berjuang dengan pandemi ini, ataupun sebaliknya. Kita pun sudah tidak sanggup menjangkau semuanya. Karena urusan kita sendiri untuk bertahan di tengah pandemi ini pun rasanya nggak habis-habis. Satu dipegang, satu lepas. Satu dicari, satu hilang. Tetapi mau bagaimana lagi? Keadaan memang menjepit. Bukan bagi gereja kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Seluruh dunia sedang terjepit. Saudara lihat pemerintah kita. Kita coba untuk vaksin. Setelah vaksin jadi, sekarang yang terjadi adalah kehabisan stok vaksin. Di mana semakin banyak korban berjatuhan. Diadakan PPKM, diadakan ini dan itu. Ditambah kamar-kamar rumah sakit. Ya. Kita pikir dengan vaksin A kita bisa selesai dengan virus A, ternyata virusnya upgrade. Sekarang sudah sampai virus D. Belum lagi keadaan ekonomi. Kemarin saya dengar berita yang hampir tidak sempat kita pikirkan dan pasti ke situ. Ternyata sudah masuk ke berita dan terjadi penelitian banyak anak-anak yatim piatu sekarang.
karena orang tuanya meninggal. Bisa dua-duanya, suami istri meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Ada yang 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Dalam dunia rohani saja, dalam pelayanan kita, khususnya di GPD IPO, sudah banyak janda dan duda sekarang yang melayani dalam tempo 1,5 tahun ini. Itu secara corporate. Secara personal. Masing-masing kita punya masalah sendiri. Pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, suami istri, anak dengan orang tua, kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Masing-masing kita punya masalah itu. Belum lagi yang sedang terserang penyakit, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Firman Tuhan memberikan solusi kepada kita. Kuatkan iman. Datang kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kunci karakter yang kuat diberikan oleh Daud. Dia menguatkan imannya. Sebagai umat Pantekosta, kita kuatkan iman kita. Api Roh Kudus yang sudah kita terima bukan membakar di detik itu saja, tetapi nyalakan terus sampai sekarang. Di saat paling menjepit dan berat, malah kobarkan lebih besar lagi. Jika dalam kitab Samuel kita belajar dari Daud perasaan terjepit, ada satu tokoh lagi yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini, dia pun dalam posisi terjepit, yaitu Abraham. Abraham, pada masa tuanya, dia dalam posisi terjepit. Karena sampai saat itu, janji Tuhan belum dinyatakan kepadanya, yaitu dia akan mendapatkan keturunan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4, ayat 18-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 4, ayat 18-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iman adalah bahan bakar untuk menyalakan roh yang ada di dalam kita. Sekalipun dalam kondisi terjepit, tidak ada dasar untuk berharap, kelihatannya tidak ada titik terang, tetapi lihatlah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Dalam Roma 5, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini, saya akan membacakan. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita supaya dalam keadaan apapun, kita ingat akan kasih karunia dan kemuliaan yang dijanjikannya kepada kita. Mari perhatikan roh yang ada di dalam kita ini. Apa kekuatannya? Dalam Roma 5, ayat 14-19. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita diberikan karunia roh Allah untuk memimpin, mengingatkan bahwa janji Allah pasti terjadi. Roh itu juga bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menerima warisan janji kemuliaan. Sehingga kunci yang diberikan kepada kita memahami pentingnya roh itu terus menyala-nyala adalah untuk mengingatkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian yang terjadi bila roh yang ada di dalam kita menyala-nyala, mendidih, berkobar dengan semangat, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak jauh. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat, seperti Bapa dengan anak. Kita lanjutkan dengan Roma 8 ayat 26-28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Seperti Tuhan membela Daud dan memberi kemenangan kepada dia di Siklag, mengembalikan semua keluarga mereka, dan bahkan mendapat jarahan lebih banyak daripada saat mereka kehilangan. Bukankah janji Tuhan iya dan amin bagi kita? Seperti Tuhan yang memberikan anak kepada Abraham dan Sarah, walaupun mereka sudah sangat tua dan mustahil mendapatkan keturunan yang dijanjikan, walaupun tidak ada dasar berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Mereka menguatkan imannya kepada Tuhan di saat tidak ada jalan. Apa pesan firman Tuhan kepada kita dalam 35 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Palangkaraya? Tidak ada alasan untuk kendor. Tidak ada alasan untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk mundur. Tiga 35 tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kita harus terus menyala. Semakin menyala. Dan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. 35 tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kita harus menyala. Semakin menyala. Dan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, supaya dalam 35 tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya ini, kami terus menyala. Dalam kondisi terjepit, kami menguatkan iman kami. Kami mau datang terus dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus itu yang menyala-nyala terus. Kami tidak kendor. Kami semakin maju dan terus maju di dalam Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Gembala dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Philadelphia Palangkaraya. Tahun yang ke-35. Dengan keadaan yang boleh kita katakan firman Allah yang digenapi, kita menghadapi hari-hari yang bertambah sukar ini. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, kita harus berpegang kepada firman Allah. Kita harus tetap kuat. Kita tetap bersukacita. Kita bersyukur. Kita tetap berdoa. Tidak ada lain tempat pelarian kita, hanyalah Yesus Tuhan kita. Dan apapun yang terjadi hari-hari ini, justru membawa seluruh jemaat Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, memperhatikan kemurahan Tuhan. Pujilah bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, terlebih dalam kerohanian di hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya jemaat Tuhan jangan ada yang merasa cukup sudah sampai di sini saja, tetapi justru membawa kita semua jemaat Tuhan. Saya mengharapkan untuk tetap setia di tengah-tengah keadaan yang sukar sekalipun. Hari-hari ini begitu banyak sekali hal-hal yang membuat kita merasa sedih. Kadang-kadang kita merasa duka cita, tetapi kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita, gereja Tuhan, untuk menuju kepada kesempurnaan. Biarlah Roh Kudus, tahun Roh Kudus yang terus menuntun kita, supaya jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Keberadaan kami sampai pada hari ini, Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Keberadaan jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Palangkaraya, Tuhan, sampai pada tahun ke-35 ini, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin melihat bahwa apapun yang terjadi, semua di dalam rencana-Mu yang indah, membawa kami gereja Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan,
untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kami bukan ya Tuhan mengharapkan berkat-berkat secara jasmani saja, tetapi teristimewa berkat rohani ya Tuhan. Kami semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Terpujilah bagi nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Kiranya jamahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk mengalami ya Tuhan kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila ada yang dalam kelemahan, kiranya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang dalam kesulitan, yang dalam ya Tuhan, letih lesu, ya Tuhan, semuanya boleh datang kepada Tuhan yang memberikan kelegaan ya Tuhan. Untuk kami tetap setia di dalam Tuhan, tetap bersuka cita memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati, bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini, ya haleluya. Biarlah kiranya berkat Tuhan, berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, panjang hidup kami dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.